Pertanyaannya, instrumen kebijakan anggaran apa yang akan saudara implementasikan untuk mewujudkan komitmen saudara yang lebih mengutamakan belanja publik daripada belanja aparatur? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati dan banggakan. Persoalannya adalah efektivitas anggaran. Saya ingin kasih contoh. Kenapa saya memberikan visi besar kami berjamaah. Mau membersihkan Kota Praia itu menghabiskan 10 miliar. Tetapi kalau dengan hanya memancing dimulai dari bupatinya, untuk bisa memulai membersihkan 3 bulan saja, dengan memberikan alat hanya 1 miliar, seluruh pegawai negeri 3 bulan akan kami wajibkan untuk menggunakan training. Maka akan bersih Kota Praia itu, masyarakat akan terdidik dan terbiasa, hanya dengan 1 miliar. Itu yang pertama. Itu contoh saja. Kenapa kami harus menggunakan berjamaah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, untuk kebijakan penganggaran yang efektif dan efisien, bahwa kita ini PAD-nya harus ditingkatkan karena kebocoran di sana sini. Mau tidak mau kita harus akui itu. Oleh karena itu maka untuk standarisasi harga, NJOP, PBB dan lain sebagainya itu harus segera disesuaikan. Kemudian yang ingin kami laksanakan menyangkut penganggaran kita di APBD Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa harus TKD aktif itu dilaksanakan, tidak berbasis honorarium. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah bahwa konteks penganggaran kita selama ini masih harus diaudit investigasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya. Itu yang ingin kami laksanakan menyangkut efektivitas dan efisiensi penganggaran kita. Kemudian untuk prioritas skala pembangunan kita, itu harus kita mulai dari desa. Desa itu harus kita tingkatkan pembiayaannya. Sehingga oleh karena itu, kalau kita mau belanja dari desa, untuk memperbaiki infrastruktur dan lain sebagainya, 15% ADD desa itu harus kita laksanakan untuk menjamin penuntasan infrastruktur desa. Kemudian kepemudaan, karena kepemudaan ini adalah umur yang paling teristimewa. Satu desa, satu lapangan kepemudaan dan keolahragaan, 1 dokter, 1 desa. Kemudian seluruh sektoral harus mampu kita laksanakan dengan begitu membangun harus mengangkat pegawainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memilih pertanyaan dengan menentukan huruf A atau B. Silakan Tuan Guru. A. Allahu Akbar. Paslon nomor urut 3 memilih A. Mohon diperhatikan. Dalam masa pandemi COVID-19, setidaknya ada 59 negara di dunia telah mengeluarkan travel warning kepada warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Lombok Tengah. Pertanyaannya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut sesuai dengan visi saudara yang ingin membawa Lombok Tengah mendunia? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Yang pertama, kalau Allah mengizinkan kami berdua untuk tampil menjadi seorang pelayan masyarakat Lombok Tengah tentunya, apa yang kami lakukan yang pertama itu adalah menata dan menciptakan destinasi wisata lokal. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya menciptakan brand-brand wisata agar kita bisa menumbuh kembangkan wisata lokal. Karena hakikat dari kata Lombok Tengah mendunia itu adalah mendatangkan wisata dari mancanegara maupun domestik. Tetapi karena COVID sehingga ini yang menyebabkan kita sementara ini banyak daerah bahkan negara-negara lain juga melarang untuk datang ke negara kita. Sehingga salah satu upaya yang harus kita upayakan adalah memaksimalkan promosi wisata-wisata lokal kita, dan kita berupaya untuk mengajak pada saat hari-hari libur untuk mengajak keluarga kita ke wisata-wisata lokal kita, baik wisata alam maupun wisata pantai kita, untuk kita ramaikan dengan tentunya kita memperhatikan protokol COVID. Lanjutkan, mantapkan Tuan Guru. Terima kasih. Branding dari wisata lokal baru ini sangat penting. Ada beberapa branding yang kita punya seperti Desa Sade sebagai Desa Tenun, Sukarare sebagai Desa Gerabah, dan butuh kita branding pada desa-desa yang lain untuk menarik minat wisatawan lokal
jikalau kita terkendala mendatangkan wisatawan dari luar negeri. Berikutnya promosi-promosi melalui kreasi para kreator muda, anak-anak muda yang senang nge-vlog, senang bikin video, senang bikin kreasi-kreasi, sekaligus ini kita ajak kaula muda, kreativitasnya kita minta, kita atensi untuk mendatangi destinasi lokal kita untuk mereka promosikan di vlog atau di blog atau di channel YouTube mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memilih pertanyaan dengan memilih A atau B. A atau B? A. Baik, mohon diperhatikan. Pengembangan pariwisata di Lombok Tengah masih relatif dominan mengandalkan destinasi wisata bahari. Ironisnya, dalam beberapa forum ekonomi internasional, termasuk dalam forum kerjasama kelautan ASEAN di Cina, menyatakan bahwa tingkat pencemaran laut di dunia, Indonesia menempati terburuk nomor 2 dan terburuk nomor 1 di ASEAN. Pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara terhadap data tersebut dan apa kebijakan saudara untuk mengatasi persoalan tersebut? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Berbicara wisata memang menjadi tumpuan harapan besar kita ke depan. Sehingga ketika berbicara pencemaran, tentu harus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Betapa buruknya pencemaran yang akhirnya para turis dan lain sebagainya tidak akan berani datang ke Kabupaten Lombok Tengah. Di satu sisi, harapan dambaan niat dan nawaitu kita untuk mengembangkan wisata yang akan bisa mendapatkan pendapatan asli daerah itu sangat besar. Maka edukasi di semua lini, semua kita, dan itu bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua terhadap betapa buruk dan negatifnya ketika ada pencemaran laut yang akan mengakibatkan orang-orang yang tidak akan pernah berani datang di Kabupaten Lombok Tengah. Edukasi ini terus kita lakukan sebaik mungkin di semua lini. Terima kasih. Persoalan sampah memang bersumber dari masyarakat. Tentu bagaimana masyarakat sadar itu edukasi, kemudian kedua bagaimana kita juga melihat bahwa sampah adalah persoalan nasional, internasional. Oleh karena itu maka dalam program unggulan kami ada kita 12 desa bebas sampah untuk menjadi contoh bagi Lombok Tengah dalam mengelola sampah. Sehingga bagaimana sampah yang dari masyarakat itu bisa kita tekan sesuai dengan manajemen yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Nah tentu hulu hilir kita akan memperhatikan bagaimana dari sumber sampahnya, kemudian bagaimana pembuangannya sampai tingkat akhir. Tapi yang paling penting adalah kita ke depan bagaimana menyadarkan masyarakat sehingga betul-betul mereka sadar sampah, dan kita sudah membuat kelompok masyarakat sadar sampah. Itu sudah kita berikan pelatihan, sudah mulai action untuk membantu masyarakat di Lombok Tengah dalam mengelola sampah secara mandiri. Ada beberapa tempat, ada di Pringgerate, ada di Tanah Ararang. Desa Tanah Ararang, Praia Barat itu sudah memulai masyarakat mengembangkan sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan keuangan. Nah contoh di Morbaya sampah plastik bisa menjadi paving block. Nah satu karung sampah plastik itu menjadi satu paving block. Kemudian di Tanah Ararang sama, bagaimana menghasilkan bahkan keramik. Nah itu sudah kita bina mereka dan tinggal kita pengembangannya ke depan. Baik, waktu Anda telah habis dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 5 untuk memilih pertanyaan dengan memilih huruf A atau B. Insyaallah A. A. Mohon diperhatikan. Salah satu program yang Anda tulis dalam dokumen visi misi adalah pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi. Kita melihat fakta bahwa pemanfaatan ruang masih belum serasi antara kawasan selatan dan utara sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan yang sudah ada. Pertanyaannya, apa yang Anda maksud dengan pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi dan bagaimana kaitannya untuk mengatasi persoalan kesenjangan tersebut? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda bicara. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitan dengan rencana tata ruang, sebagaimana kita ketahui, kami yakin untuk Kota Praia jelas sudah mempunyai tata ruang, termasuk untuk kawasan KEK yaitu di Kute. Namun yang jadi permasalahan kita, Kabupaten Lombok Tengah ini terdiri dari sekian desa. Nah sekarang kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan. Diakibatkan ini kalau kami nanti dijabah oleh Allah SWT, paslon nomor 5 ini menjadi bupati dan wakil bupati, mengabdi di wilayah Lombok Tengah, jelas
ini akan kami evaluasi tata ruang baik yang ada di kabupaten maupun mudah-mudahan oleh Pak Bupati sekarang maupun Pak Wabub sudah tersusun tata ruang. Ketika tidak, ini menjadi prioritas kami utama untuk menyusun tata ruang, baik tata ruang kabupaten, tata ruang kecamatan, tata ruang desa. Sehingga nanti kami akan koordinasikan sehingga selaras tata ruang provinsi, tata ruang nasional. Sehingga ke depan apa yang akan kita bangun jelas bahwa di mana tempat pendidikan, di mana perkantoran, di mana pemukiman, di mana kita rencanakan untuk pasar dan sebagainya. Dan begitu juga akan jelas di tata ruang tersebut akan tergambar di sana di mana drainase yang harus kita bangun, di mana jalan yang kita harus bangun. Sebagaimana kita lihat sekarang jalan sudah mantap sesuai dengan paslon yang nomor 3. Namun jalan tersebut dia pas-pasan. Tidak bisa kita papasan karena kurang lebar. Ini nanti kami di tata ruang sehingga wilayah utara dan wilayah selatan ini menjadi satu. Sehingga siapapun nanti akan menanamkan investasinya cukup akan melihat tata ruang yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Silakan, waktu Anda masih 6 detik. Tanggung, cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 5. Kemudian selanjutnya kita persilahkan paslon nomor urut 1 untuk memilih pertanyaan dengan memilih A atau B? B. Baik, paslon nomor urut 1 memilih pertanyaan B. Mohon diperhatikan. Dengan APBD yang terbatas dan angka kemiskinan yang relatif tinggi di Kabupaten Lombok Tengah, maka apa strategi Anda dalam meningkatkan dan mengelola APBD yang efektif dan efisien untuk mengentaskan kemiskinan? Waktu Anda 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah data tahun 2019 sebesar 13,63% atau 128.000 lebih. Langkah yang kami gunakan adalah yang pertama, karena bangunan-bangunan ex kantor yang ada di Kota Praia yang sekarang sudah pindah ke kantor bupati, maka pemanfaatan barang milik daerah itu harus kita tingkatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa kita gunakan untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian di Lombok Tengah juga banyak perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak swasta yang bergerak di dalam pelaksanaan pembangunan di Lombok Tengah, maka harapan kita harus memberikan meminta dana CSR. Apabila memang di Lombok Tengah belum ada perda, maka kita harus menyusun perda CSR untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah akan mengurangi anggaran-anggaran yang memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan kita naikkan porsi anggaran yang langsung memang untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian kita juga akan membangun pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara yang kaya akan potensi alam sehingga pengelolaan berbasis masyarakat sehingga bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar terjangkau oleh masyarakat miskin. Dan yang terakhir adalah apabila Tuhan meridhoi saya menjadi bupati, maka gaji saya sebagai bupati akan saya serahkan untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. APBD tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat menuju Lombok Tengah menah tandur. Terima kasih. Waktu Anda masih 25 detik. Silakan. Masih. Lombok Tengah menah tandur hari Rebo tanggal 9 Desember 2020. Ingat nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Dan mari kita kasih aplaus untuk seluruh paslon kita pada malam hari ini. Apapun jenis pertanyaan yang disiapkan oleh tim pakar dan dipilih secara spontan, semuanya bisa dijawab. Sebagai petanda, masing-masing paslon menguasai visi dan misinya